Hello, Assalamualaikum class. How's life? Hopefully everything is fine. Well, langsung saja ya. Today we are going to discuss about the next material. It's about participle. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Participle itu hanya nama lain dari verb ing dan verb 3. Dua ini. So, verb ing kita biasa sebut juga namanya present participle. Yang verb 3 kita biasa sebut sebagai past participle. Jangan bingung, ini hanya namanya aja, nggak ada hubungannya sama tenses, hanya sebutan aja. Kita boleh bilang verb ing atau kita juga bisa bilang present participle, verb 3 atau past participle. Kenapa namanya beda? Karena seperti yang Musina jelaskan sebelumnya ya, verb ing sama verb 3 dia bukan termasuk verb ketika dia berdiri sendirian gitu. Jadi apa fungsinya dia? Oke, itu yang bakal kita bahas di sini. Yang pertama, dia bagian dari kata kerja. Ingat, di sini ada bagian dari kata kerja. Dia bukan sendirian. Karena kalau kalimatnya dia sendirian munculnya, contohnya kita mau bilang ngapain? Cooking. Ini nggak jadi kalimat nih. Atau contoh lain yang pakai verb 3, kita mau bilang Tom driven a car misalnya. Driven ini juga nggak jadi kalimat nih. Ini baru jadi kalimat benarnya kalau kita pakainya and is cooking, ini baru benar. Jadi di sini subjeknya adalah and, verbnya adalah is cooking. Bagian dari kata kerja ada dua verbnya. Maksudnya dua kata itu baru kita bisa sebut sebagai predikat. Yang ini juga sama, Tom driven aja nggak bisa. Bisanya Tom, misalnya kita pakai has atau had driven a car, ini baru boleh. Subjeknya di sini adalah Tom, verbnya adalah has driven. Atau kalau mau bikin pasif juga bisa, to be verb ing. Jadinya a car is driven by Tom. Ini juga boleh. Jadi kalau kayak gini subjeknya adalah a car, verbnya is driven. Itu ya. Jadi kalau dia sendirian dia bukan predikat, bukan verb, harus ada gandengannya. Oke, itu fungsi yang pertama, dia bisa jadi predikat asal ada to be atau have said. Fungsi yang kedua adalah dia sebagai adjektif atau kata sifat. Contohnya kita punya kata ini nih, bored. Kita juga punya boring. Apa bedanya bored sama boring? Bored itu artinya bosan, kalau boring membosankan. Interested sama interesting. Kalau interested itu kita tertarik, kalau interesting itu menarik. Atau sederhananya ginilah, ketika adjektif kan fungsinya untuk menerangkan kata benda. Kata benda dalam kalimat dia kalau nggak subjek ya objek. Kalau menerangkan subjek kita pakainya verb ing. Kalau menerangkan objek kita pakainya verb 3. Kebalik. Kalau subjek kita pakai verb 3, kalau objek kita pakai verb ing. Misalnya contoh kalimatnya kayak gini. I am interested in, aku tertarik sama matematika misalnya, in math. Nah, kalau akunya interested. Tapi kalau kita balik, math, matematika itu menyenangkan. Math is interesting. Nah, kayak gini. Kalau mathnya itu interesting, gitu ya. Oke, kita coba. Di sini Misna punya beberapa contoh soal untuk menentukan dia pakai adjektif yang mana. Nanti nggak Misna bahas semuanya, beberapa aja, selebihnya nanti bisa kalian coba sendiri. Nanti file ini Misna cantumkan juga di e-learning ya, bisa kalian buka lagi. Kemudian yang di sini, oke, kita langsung bahas aja nomor pertama. I don't understand chess. The rules are very. Nah, di sini yang dijelaskan adalah rulesnya, aturannya. Kalau aturannya berarti kan membingungkan, memusingkan gitu kan ya. Jadinya confusing. Tapi kalau I-nya, misal di sini kita mau bilang I am confused with the rules. Kalau the rules-nya confusing. Lagi yang di nomor 2, he was, nah ini kan subjek ya, dia malu, embarrassed gitu. Tapi kalau datang telatnya baru embarrassing. There is a new movie playing at the theater, are you? Nah ini yang ditanyakan you-nya, kita menerangkan you berarti pakai interested.
Yang interesting apa? Yang interesting new movie-nya. Kalau new movie-nya interesting. Kalau misalnya you-nya, subjeknya kita pakai interested. Lagi yang di nomor 4, my little brother makes too much noise. He is. Nah, di sini sama-sama orang nih, jangan bingung ya. Kita tinggal lihat posisinya dia sebagai apa. Yang menyebalkan siapa, yang sebel siapa. Oke, yang di sini kan berarti he-nya ini kan refers to my little brother. Dia yang berisik, berarti dia menyebalkan, pakainya annoying. Kalau aku yang sebel, I am annoyed with my annoying brother. Gitu. Oke, itu untuk yang fungsi sebagai adjective. Kemudian fungsi yang ketiga, dia bisa sebagai adverb. Di sini sudah Miss kasih contoh kalimatnya. Adverbs, kata keterangan. Coba kita fokus di satu dulu nih. Ini ada 2 kalimat nih. Yang kalimat pertama, the boy reads a book. The boy is Raihan. Ada 2 kalimat. Ketika 2 kalimat ini mau kita gabungkan jadi satu, seperti kemarin ya, kita harus pakai conjunction. Jadinya the boy who reads a book is Raihan. Cowok yang baca buku itu adalah Raihan. Oke, jadi di sini menerangkan the boy-nya. Ada 2 verb, ada reads, ada is boleh karena ada conjunction who di sini. Nah, ini bisa kita gantikan pakai present participle. Yang bisa kita gantikan itu yang ada conjunctionnya. Di sini artinya yang baca buku. Kita bisa gantikan pakai reading aja. Oke, jadi tidak perlu pakai conjunction. Karena kalau dia sendirian kan dia bukan verb ya. Kalau ada is-nya baru kita butuh conjunction. Gitu. Jadi kalimat sederhananya kita bisa bilang the boy reading a book is Raihan. Artinya sama, cuma polanya aja yang beda. Oke, contoh yang kedua. Di sini saya punya kalimat 2. The book is sold, the book is cheap. Bukunya terjual, bukunya murah. Ketika kita mau gabungkan mereka, kita bisa pakai conjunction nih. The book which is sold is cheap. Buku yang terjual itu murah gitu. Ada 2 verb, ada is, ada conjunction di sini. Nah, ini juga bisa kita gantikan pakai participle. Jadinya the book sold is cheap. Kok jadi sold, Miss? Kenapa nggak pakai solding atau selling gitu? Karena yang di sini dia kalimatnya pasif, yang di depan itu aktif. Kalau kita mana yang pertama, the boy yang membaca buku, bukan yang dibaca buku, makanya kita pakainya verb ing. Kalau yang belakang ini buku yang terjual atau yang dijual itu murah, bukan buku yang menjual dirinya sendiri ya. Jadi kalau pasif kita pakai verb 3, kalau aktif kita pakainya verb ing gitu. Oke, kita latihan soal sedikit untuk yang itu. Nah, ini. Let's talk to the man who is working over there. Di sini yang bisa kita gantikan yang ada conjunctionnya. Yang mana? Yang ini ya. Nah, aktif apa pasif? The man yang sedang bekerja apa yang sedang dikerjakan? Bekerja, berarti kita pakainya verb ing aja. The man working over there, kita bisa gantikan pakai gini aja. Oke. Contoh yang kedua, I like the band that played at the party. Aku suka band yang bermain di pesta kemarin, gitu. Jadi di sini ini aktif ya, jadinya kita pakai playing aja. Playing at the party. Nomis itu kan pakai verb 2 lah. Iya, kenapa? Tapi kan dia aktif. Kenapa dia pakai verb 2? Karena di sininya pakai verb 2, dia past tense. Ketika pakai conjunction, itu tensesnya harus sama. Yang depan sama belakang harus sama. Tapi kalau pakai participle, apapun tensesnya, kita hanya perlu ingat kalau aktif verb ing, kalau pasif verb 3. Kalau ada conjunctionnya, mengikuti tenses depannya. Kalau nggak pakai conjunction, aktifnya verb ing, pasifnya verb 3 udah. Karena kita nggak perlu pakai to be lagi di sana. Untuk bawahnya ini lebih gampang ya. Ini that was found yang ditemukan. Jadi kita pakai verb 3 aja. Ini anak-anak yang bermain aktif, jadi kita pakainya verb ing aja. Playing in the garden gitu. Coba yang nomor 6, she knows the boy, dia tahu cowok yang mengirimkan. Nah, who delivers, aktif ya, berarti kita pakai delivering aja. Nah, gini. Kalau misalnya pakai conjunction, di sini pakai verb 1, ini pakai verb 1, pakai verb 1. Tapi kalau kita mau pakai participle karena dia aktif pakai verb ing, udah gitu aja. Oke.
selebihnya kalian cek sendiri nanti ya. Untuk yang di sini yang berikutnya, Sally meets the woman living next door. Nah, yang ini sudah diganti sama participle. Sekarang kita coba untuk merubahnya jadi yang ada conjunctionnya, living ya. Kalau kita ubah yang pakai conjunctionnya jadinya who lives. Jadi di sini pakai verb one, ketika pakai conjunction di sini juga pakai verb one gitu. Can you hear the boy who are speaking? Boleh pakai speaking aja, boleh pakai who are speaking. Contoh yang pasif nih, the window broken by stone had to be repaired. Nah, ini berarti mana yang participalnya? Ini ya. Berarti kita bisa gantikannya the window yang dirusak, which was. Kenapa pakai was? Karena di sini had, ini verb 2. Berarti di sini juga pakai verb 2. Broken by the stone had to be repaired, sama belakangnya ya. Nomor 4-nya ini soalnya nggak jelas. Dah, tuh. Lagi, kemudian yang kedua, selain dia bisa menggantikan relative clause atau adjective clause, dia juga bisa menggantikan subordinate clauses. Subordinate clauses itu conjunction yang pertama dulu ya. Di sini ada 2 kalimat, you look smart. Kalimat yang kedua, you speak English. Kamu terlihat pintar ketika kamu ngomong bahasa Inggris. Nah, ini juga bisa kita gantikan pakai verb ing aja. Yang bisa kita gantikan tetap yang ada conjunctionnya. Jadi when you speak-nya kita bisa gantikan pakai speaking English aja, sama aja. Kamu terlihat pintar ketika kamu ngomong pakai bahasa Inggris, gitu kan? Di sini ada when, ada speak, ada look. Tapi kalau yang bawah nanti verbnya, subject verbnya si look smart. When speaking English, speaking English gitu aja. If you are invited, you must be on time. Ini juga sama. If invited, boleh. You must be on time. Gitu. Yang pupil perception ini langsung aja kita ke soalnya. Oke, seperti yang tadi ya konsepnya. Yang bisa kita gantikan yang ada conjunctionnya. Di sini yang ada conjunctionnya yang ini. While she was tidying up her room, she was listening to music. Nah, kita juga bisa pakainya langsung tidying up her room. She was listening to music gitu. Kalau nggak ada verbnya gimana, Miss? Nah, contohnya yang nomor 2 nih ya. Ini nggak ada verbnya nih. Dia pakai to be di sini. Kita bisa pakai bantuan being kalau kayak gini. Jadinya being sick, I couldn't come to the class gitu. Kan nggak ada washing, aiming, aring gitu ya. Makanya kita pakai being di depannya. Contoh yang nomor 3 di sini, tetap meskipun conjunctionnya di belakang, yang bisa kita ganti tuh yang ada conjunctionnya. Yang bisa kita gantikan yang ini. Jadinya kalimatnya studying for her exam gitu. She didn't want to be disturbed. Sama, yang nomor 4 juga gitu. Di sini because she heard the doorbell. Berarti kita pakai ini apa? Dia mendengar apa didengar? Mendengar ya. Kalau mendengar kita pakai verb ing, jadinya hearing. Hearing the doorbell. Nah, Kate open the door gitu. Nah, sekarang kita yang sini. Kalau yang ini dia sudah pakai participle, tinggal kita ubah ke relatifnya. Not paying attention, langsung nomor 3 aja ya, yang pendek. Jane ran into a cow fence and cut herself. Nah, berarti kita bisa tambahkan ini because she, karena di sini kita pakai ran, ini verb 2, because she didn't pay attention, Jane gini sama belakangnya. Having heard her scream, kalau yang ini ya, all zombies in the vicinity become alerted. Setelah mendengar teriakan gitu. Berarti after bisa kita pakai kayak gini. After they, karena refers to zombies ya. After they have, bukan have di sini pakainya became, berarti pakai had. Having had heard
after they have heard her scream, gini sama belakangnya. Udah, kira-kira seperti itu. Nanti untuk contoh-contoh soal yang lainnya bisa kalian cek lagi. Terus untuk latihan yang ada di e-learningnya, nanti kalian bisa buka di live worksheetnya. Kemudian kalian coba kerjakan soalnya seperti ini. Kita coba kerjakan bareng deh beberapa nomor. Cara ngerjakannya seperti ini, tetap sama konsepnya ya, subject verb. Yang pertama, subjeknya yang mana nih? Kita punyanya ini ya. Oke, ini subjeknya. Verbnya mana? Bird. Oke. Sudah ada subjek, sudah ada verb. Ketika kita mau tambahkan verb lagi, kita butuh conjunction. A, B, C, D itu nggak ada yang pakai conjunction. Berarti yang verb ini salah. Verb 1, ini verb 2 salah. Promotion ini jadi subjek juga kan, kita nggak butuh subjeknya di sini, nggak jelas juga nanti. Jadi jawabannya yang A. Promoting goods and services, the company salesman gitu. Kalau kita mau panjangkan pakai conjunction, because they promote gitu. Lanjut yang di nomor 2, di sini subjeknya ada the flowers. Ini subjek, verbnya sudah ada are. Sudah ada subjek, sudah ada verb. Kalau kita mau tambahkan verb lagi, kita butuh conjunction. Makanya yang grew ini verb 1 dia salah. Sorry, ini verb 2 ya, dia salah. Ini verb 1. Ini verb 1 dia juga salah karena nggak ada conjunctionnya. Which growing, ini growing dia bukan verb, kenapa harus pakai conjunction? Dia salah. Jawabannya adalah yang bravo. Ini. Kalau kita mau pakai conjunction, yang benar gimana? The flower which grow aja. Karena di sini pakai present, ini juga pakai verb 1. Kenapa bukan yang C, Miss? Kenapa nggak grows? Karena di sini flowersnya banyak, jadi nggak perlu pakai S lagi, gitu. Contoh berikutnya, waiting for the doctor, menunggu dokter. Nah ini gampang, kalau kayak gini kita tinggal sesuaikan aja dengan subjeknya. Menunggu dokter, siapa yang nunggu dokter? Kan nggak mungkin magazinnya yang nunggu. Ini juga nggak mungkin. There are many patients awaiting juga nggak cocok. Jawabannya yang benar adalah yang A, gitu. Oke, sampai sini dulu. Nanti silakan kalian coba yang berikutnya. If you still have any question, you can ask me directly. Kayak gitu dulu ya. Silakan tanya aja kalau memangnya masih ada yang perlu ditanyakan. Well, yep, I think that's all for today. Selamat menunaikan ibadah puasa. Miss sudah minta maaf kalau ada salah-salah ya. Semoga puasanya lancar semuanya, kuliahnya lancar, semuanya dilancarkan sama Allah ya. Keep healthy and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Halo, assalamualaikum class. Hopefully all of you are always in a good condition wherever you are. Oke, jadi selama bulan Ramadan ini Miss Ina pakai video dulu ya. Kita lanjutkan Zoom-nya setelah lebaran. Kita review semua materi yang sudah kita pelajari. And I wanna say thank you bagi kalian yang sudah mengerjakan exercise kemarin. Masih agak susah sepertinya ya participants. Oke. Di sini sebelum kita berlanjut ke unit 10, kita bahas yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ini nomor 1 kemarin udah dibahas di video sebelumnya ya. Di sini adalah subjeknya the company salesman. Jadi kita cari yang sesuai dengan the company salesman. Promoting their goods and services, the company salesman also bid an opportunity to earn some profit. The answer is A. Next, number 2. Di sini subjeknya kita punya the flowers. Verbnya sudah ada are, berarti kita nggak butuh subject verb lagi kalau nggak ada conjunctionnya. Yang ada conjunctionnya, tapi kalau verb ing berdiri sendirian, dia bukan verb, berarti ini salah. Grows, ini verb juga, nggak ada conjunctionnya, salah, ini juga salah. So the answer is B, growing. Oke. Kita lanjut lagi di nomor 3, waiting for the doctor. Siapa yang nunggu dokternya? The patient read magazines. Kita lanjut lagi yang di nomor 4. Di sini subjeknya di sini ada many people in that hotel. Ini subjeknya. Kemudian verbnya belum ada ya. Di sini verb 3 sendirian, dia bukan verb. Oke, dia participle ini. Berarti kita masih butuh verb. Kalau frightening itu menakutkan, kalau frightened itu takut, ditakutkan atau takut gitu kan.
Kalau frightening berarti mereka yang menakuti dong. Ya salah ya. Ini juga jelas salah. Oke, kalau kita jawab yang D, ini kurang tepat. Karena belum ada verbnya. Frighten ini kan adjective. Jadi kita masih butuh to be. Jadi jawabannya frightened gitu. Lanjut lagi yang di nomor 5, bla 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 to buy a house, she rented a small room near her office. Tidak bisa membeli a new house gitu kan. Jadinya kita pakainya yang mana nih? Kalau nggak ada verbnya, kita pakainya yang ini ya. Being unable to buy a house, she rented a small room near her office gitu. Lanjut lagi yang di nomor 6. Di sini subjeknya ada 5 of the people. Verbnya kita punya were, sudah ada subjek, sudah ada verb. Berarti kita tidak butuh subjek verb lagi. Di sini maksud kalimatnya 5 dari orang-orang yang terbunuh di accident itu, yang meninggal di accident itu gitu kan. Kalau kills ini kan membunuh. Yang terbunuh berarti yang dibunuh. Berarti kita pakainya verb 3 ya, pasif. Jawabannya yang delta. Kenapa kok bukan yang is? Who is killed ini udah ada to be, ini juga verb 3. Ada to be-nya ini salah karena di sini people itu plural, harusnya who were killed gitu. Is-nya kurang tepat. Killing artinya juga membunuh, ini sama ini salah gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi eksperimen yang menggunakan gen terapi aktif. Kita pakainya yang A. Yang 8, transmigration help people from densely populated area. Jawabannya yang A. It was no big deal. Oke, di sini ada verb 2. Berarti yang kita cari juga bentuk pasnya. Ini jelas salah. Bored itu adjective, jadi kita masih butuh to be. Bored, bosan. Boring, membosankan. Aku bosan apa aku membosankan? Aku bosan ya. Jadi jawabannya yang delta. I was bored. Gitu. Lagi yang di nomor 10, di sini subjeknya ada the house. Habis itu the house. Verbnya ada was, jadi kita nggak butuh subjek verb lagi. The house yang berdiri di antara gitu kan. Jadi aktif, kita pakainya yang A gitu. Kenapa bukan yang B? Kenapa bukan yang B? Di sini ada verbnya, di sini ada conjunction sama verb. Polanya sudah benar, iya. Tapi kan ini pas. Harusnya kalau kita pakai who stood, pakai verb 2 juga, sama-sama verb 2 gini. Makanya yang B salah. Stood aja salah, kurang conjunction gitu. Stands ini verb 1, apalagi jelas salah dia ya. Oke, kita lanjut lagi di nomor berikutnya. Its design bla 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 since its opening has proved. Di sini subjeknya its design, verbnya has proved. Kita nggak butuh subjek verb lagi. Jawabannya yang B. Lanjut yang di nomor 12. People who come to the dealership to test drive the new electric car bla 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 buy. Dikesankan gitu kan, are overwhelmed by gitu. Jawaban subjeknya di sini people who come ini. Oke, jadi kurang verb ya. Verbnya di sini ada conjunction, verbnya ada come. Kita masih butuh verb lagi di sini. Karena di sini jamak, is nggak mungkin. Ini kurang tepat juga karena ada conjunctionnya, kita nggak pakai ini. Jadi jawabannya adalah yang are overwhelmed. Dikesankan gitu. 13. Having heard so much about his car, customernya tertarik to get behind wheel of the new car to outward. Oke, excited ya. Di sini subjeknya the customer, kita butuh verbnya excited, exciting, excited tertarik, exciting menarik. Jadinya yang benar yang excited, are excited. Lanjut yang di nomor 14. In many parts of the world, the grass, yang disebut dengan vetiver is known gitu. Yang diterangkan the grass berarti kita pakainya yang which. Oke. Lagi yang di nomor 15, ini kita review conjunction sama noun clause sama adjective clause yang kemarin ya, masih ada hubungannya sama ini juga. Yang membuatku bahagia adalah to be with you all along my life. Berarti yang benar jawabannya what.
makes me happy ini menggantikan subjeknya. It is not easy to visit remote area where dimana tidak ada public transportation. Jawabannya yang D. Mukhtar doesn't know. Di sini nggak nanya ya, berarti subject verb where they put. Lagi yang nomor 18, karena dia menghabiskan masa kecilnya di Malang, Carlotte bisa berbahasa Jawa gitu. Jadi jawabannya adalah yang A ya, having spent. Lanjut lagi yang di nomor 19. While the blah 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 of bushes, ketika basis yang terbakar and grass under the trees is normal, part of the cycle nature, the blackened ground looks anything but natural. Yang mana jawabannya? Ini isnya jelas enggak ya, karena ada the di sini subject. The burns of bushes. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut lagi. Yang di nomor 20, fortunately, plants are self-renewing. Some have seeds that can survive firestorms. Other have seeds that are easily carried or blown. Jawabannya yang A ya. Lanjut lagi. Light rainfall or more light. Nah, di sini masih subjek. Habis itu verbnya yang ini ya, berarti kita nggak butuh subjek verb lagi. Ini sama ini jelas salah. Yang sampai di ground, jawabannya yang bravo. Nomor 25, a keen sense of what viewers want to see and high visibility on other shows mark a clever house bla 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 his ratings. Di sini subjeknya a keen sense of what, nah ini ya, viewers want to see. Nah, di sini kita butuhnya verb aja. A keen sense of what viewer wants to see and high visibility on other shows marks a clever house. Maaf, di sini ada verbnya marks. Ini ada verbnya, ini subjeknya. Marks a clever house. Berarti di sini kita pakai participle. Improving, meningkatkan ratingnya. Jawabannya yang A. Lagi yang di nomor 23, the observation area bla 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 at the northern end offers an amazing view of San Francisco. Ini jawabannya yang located at the northern end gitu. 24, bla 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 the current started the New York magazines which published. Knowing fortunate approach, the current has targeted the New York magazine as. Yang mana jawabannya nih? Being to know ini jelas nggak mungkin. Knowing for its mengetahui, known for dikenal sebagai gitu ya, jawabannya yang A. The last one, always drawn to the science blah 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 grew in 1917 after he entered the law department the University of Tokyo a stepping stone. Yang mana jawabannya? Belum ada subjeknya ya. Di sini subjeknya belum ada. Terus di sini ada verb grew, berarti kita butuh subjek. Ini yang tumbuh, always drawn to the science bla 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 grow in after he entered department law. Berarti ini ketertarikannya terhadap science gitu ya. Jadi kalau ini kurang benar karena sudah ada verbnya. Ini ada verbnya salah, ini ada verbnya juga salah, ini ada verbnya juga salah. Kita cari yang nggak ada verbnya karena verbnya sudah ada di situ. So the answer is A. Okay, that's for the discussion of unit 9 participle. Habis ini di video berikutnya Miss Ina jelaskan tentang unit 10. It's about passive voice and I'm sure it's easier than this one. Okay, see you on the next video. Thank you.